Presiden Jokowi marah, dan lagi-lagi Presiden Jokowi marah kepada para menterinya. Di bulan Maret kemarin, Presiden marah pada para menterinya yang menggunakan anggaran APBN untuk belanja barang di luar negeri. Ya, menurut Presiden, barang itu bisa dibeli di dalam negeri. Ya. Pertanyaannya, seolah-olah menteri ini tidak ngerti. Dan kemudian setelah Presiden marah, publik tidak mengetahui langkah apa yang dibuat oleh para menteri ini. Itu yang ditunggu publik. Di awal bulan April ini, di minggu pertama April, Presiden marah lagi. Presiden kecewa dan marah karena para pembantunya tidak bisa mengatasi persoalan kenaikan harga pangan, kelangkaan minyak goreng, dan terakhir kenaikan harga Pertamax. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng telah terjadi selama 4 bulan. Presiden tidak melihat langkah-langkah dari Menteri Perdagangan untuk mengatasi persoalan ini. Artinya, bagaimana mengatasi persoalan seperti ini? Itu ditunggu publik. Kemudian Presiden merasa tidak dilapori terkait dengan kenaikan harga Pertamax. Ini justru masalah. Artinya ada miskomunikasi, mismanajemen pemerintahan. Ya, sampai Presiden marah. Ya. Sebetulnya langkah konkret bisa dilakukan oleh Presiden. Dia bisa evaluasi menteri ini dan lakukan reshuffle. Ya. Kemudian Presiden marah lagi. Ya. Dan meminta agar menteri-menteri tidak bicara lagi soal penundaan pemilu 2024. Memang wacana penundaan pemilu ini berangkat dari Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Alasannya karena pandemi. Padahal di tengah dahsyatnya pandemi COVID-19 ini, pemilu kada masih bisa dilaksanakan ya tahun 2019. Sekarang ketika melandai COVID-19, kenapa perlu ada wacana penundaan pemilu? Wacana penundaan pemilu disampaikan juga oleh Menteri Investasi dengan alasan situasi masih COVID. Ditambah lagi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ya meminta agar dan mendukung wacana penundaan pemilu dengan alasan suara rakyat mendukung wacana, dia memiliki big data. Menurut saya langkah Presiden tidak harus berhenti pada marah-marah. Presiden harus meminta langkah-langkah konkret penjabaran dari para menteri yang dimarahi untuk mengatasi masalah. Perlu ada pemaparan langkah-langkah konkret. Dan kemudian terkait dengan penundaan pemilu, kalau memang Presiden mendukung pelaksanaan pemilu 2024, maka Presiden bisa memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk segera membahas dan mempersiapkan anggaran pelaksanaan pemilu 2024. Harus ada skenario terhadap itu. Kemudian bersama dengan menteri-menteri terkait lainnya, bisa dilakukan pembahasan dengan KPU RI dan juga DPR RI untuk mempersiapkan pemilu 2024. Karena kalau pemilu ditunda, ada satu kekuasaannya kosong, DPR RI, MPR RI, DPD kosong. Tinggal Presiden sendiri yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ini satu peristiwa sejarah ketatanegaraan yang tidak bagus. Jadi publik menunggu langkah konkret Presiden bersama para jajaran menterinya untuk mengatasi persoalan ini. Tidak harus berhenti pada marah-marah.